channel. Oke, kali ini teman-teman aku bakal membahas tentang bisnis proposal yang akan saya jalani. Di sini saya memilih produk cimol, tetapi dengan inovasi yang baru. Jadi nama brandnya pun jadi baru, yaitu jadi Cimol Mentai Mae. Mungkin ya tidak asing terdengar yang namanya cimol sama teman-teman semua ya. Tapi di sini saya akan memadukannya dengan saus mentai dengan isian gurita, cumi-cumi, dan daging slice. Nah, si cimol ini kan makanan khas Indonesia, sedangkan si saus mentai ini makanan khas luar, yaitu dari Jepang. Nah, di sini saya ingin memadukan nih makanan khas Indonesia dengan makanan khas dari luar, yaitu Jepang. Baik teman-teman semua, di sini saya mempunyai bisnis model kanvasnya ya. Nah, yang pertama ada key partner yang meliputi supplier bahan baku, supplier kemasan produk, supplier peralatan, dan bekerja sama dengan perusahaan franchise ya tentunya. Nah, yang kedua saya mempunyai key aktivitasnya, yaitu poinnya pemilihan bahan baku yang premium dan bagus untuk konsumen. Yang kedua, mempertahankan rasa supaya pelanggan bertahan dengan produk kami ya. Yang ketiga, menciptakan rasa cimol mentai yang enak bagi pelanggan kita ya. Nah, untuk value promotionnya saya memiliki poin. Yang pertama, harga terjangkau. Yang kedua, berbagai macam varian isi, yaitu gurita, tadi daging slice sama cumi ya. Terus poin yang ketiganya, tingkat kepedasan dari original sampai level terpedas. Jadi kan di masyarakat kita tuh pasti ada yang menyukai pedas dan enggak. Makanya di sini saya mempunyai level kepedasan dari level 1 sampai level 5. Nah, poin yang keempat, menggunakan merek dan logo yang mudah diingat. Jadi biar membranding produk dari kami. Nah, yang kelima ini melestarikan makanan tradisional. Ya, makanan tradisional yaitu kan cimolnya ini yang dipadukan oleh saus mentai yang dari Jepang. Nah, poin selanjutnya itu memadukan dua cita rasa dua negara, yaitu dari Indonesia dan Jepang kan. Nah, poin yang selanjutnya makanan praktis. Jadi makanannya ini termasuk makanan franchise. Terus poin yang terakhir, mudah didapatkan di berbagai store franchise ya, kayak store franchise ada di tempat wisata dan lain sebagainya gitu teman-teman. Selanjutnya saya memiliki customer relationship, yaitu sosialita, voucher gratis dengan minuman promo, terus grand launching, terus buy to get one, paket hemat atau bisa disebut paket endolita gitu ya. Di sini kita punya paketan endolita dulu. Nah, untuk key resource-nya, sejumlah sumber daya yang dibutuhkan dalam bisnis usaha cimol mentai untuk bisa beroperasi, yaitu dengan adanya alat yang membantu kami dalam proses membuat cimol seperti kompor, wajan, serta alat-alat dan bahan dalam membuat saus mentai dan cimol yang renyah serta enak buat dimakan tentunya ya teman-teman. Nah, untuk cost strukturnya yaitu ada biaya bahan baku, biaya peralatan, biaya promosi, biaya kemasan, biaya internet, dan biaya variabel. Nah, untuk yang terakhir revenue streamnya yaitu konsep dari usaha yang kami buat ini memberikan inovasi terbaru dari cimol agar pecinta cimol ini bisa merasakan cimol yang tidak seperti biasanya teman-teman. Jadi dengan menggabungkan saus mentai dan isian seafood teman-teman. Baik, di sini saya mempunyai problem statement, yaitu yang pertama, karena sudah banyak
yang memproduksi cimol dengan ciri khas itu saja, maka saya ingin memberikan inovasi yang baru pada cimol tersebut. Nah, yang kedua, banyak khalayak yang tidak begitu mengetahui bahwa perpaduan makanan lokal dengan luar lokal itu jika digabungkan akan memiliki cita rasa yang baru dan unik tentunya teman-teman. Nah, poin yang ketiga, kami ingin makanan khas Indonesia ini banyak dikenal oleh berbagai negara teman-teman. Nah, yang keempat, kebanyakan kuliner menggunakan saus mentai hanya untuk makanan luar lokal saja, betul kan teman-teman? Nah, jadi di sini saya menggabungkan lagi si makanan lokal dengan luar lokal. Nah, poin yang kelima, di sini cimol yang sering dijual oleh para pedagang biasanya jarang memakai isian seafood. Makanya di sini saya memberikan inovasi, diberikan makanan isian seafood seperti gurita, cumi dan lain sebagainya. Nah, di sini saya ada solusi. Yang pertama, maka dari itu inovasi yang saya berikan perpaduan saus khas Jepang dengan makanan khas Indonesia. Yang kedua, memadukan saus khas Jepang dengan makanan Indonesia. Nah, yang ketiga, dengan adanya perpaduan makanan yang sangat dikenal oleh setiap orang dari dua negara ini yang berbeda dapat menjadi daya tarik nih teman-teman, daya tarik yang luas oleh para konsumen tentunya. Nah, yang poin keempat ini, cimol khas Indonesia yang dibaluri dengan saus mentai khas Jepang memberikan cita rasa yang menarik dan unik teman-teman. Nah, yang kelima, cimol dengan inovasi yang baru diberikan isian seafood yaitu roll crab dapat menambah nih tekstur cimol yang berbeda dengan cimol yang biasanya teman-teman. Jadi kan kalau biasanya kita makan cimol tuh udah gitu ya, udah dimakan meletus gitu ya, tapi kan kalau ada isian jadi ada tekstur yang berbeda gitu di lidah. Baik, di sini saya ada tujuannya, yaitu poin yang pertama, produk ini bertujuan untuk menciptakan kuliner cimol menjadi lebih berbeda dari cimol-cimol sebelumnya tentunya ya teman-teman, karena ada inovasi yang baru itu. Yang kedua, pembuatan produk ini sebagai pengganti dari produk cimol yang biasanya ada di pasaran teman-teman. Nah, poin yang ketiga ini membawa nama cimol menjadi go international food. Nah, yang keempat, menyatukan kuliner interlokal dan lokal. Nah, yang kelima, memberikan inovasi terbaru dan mengikuti tren pada era sekarang teman-teman. Nah, untuk profil perusahaannya, nama usaha atau brand yang saya berikan pada produk saya ini yaitu Cimol Mentai Mae. Jenis usahanya kuliner, nama pemiliknya saya sendiri, Sally Sylvia Rossi. Nomor teleponnya 083 821 724 840. Media sosialnya ada ya teman-teman, ada Instagram, email, dan TikToknya. Di sini saya cantumkan dulu IG dan email karena yang TikTok masih berproses. Untuk IG-nya yaitu ada di @cimolmentaimae, dan untuk email yaitu bisa ke cimolmentaimae@gmail.com. Jadi untuk teman-teman yang mau pesan atau mau open PO boleh langsung bisa menghubungi media sosial ya, atau nomor telepon yang sudah tertera. Nah, untuk alamat produksinya ada di Pondok Indah Sukamukti, Blok AE No 3. Baik teman-teman, di sini saya mempunyai identifikasi peluang usahanya. Saat ini kan bisnis kuliner menjadi salah satu bentuk bisnis yang menjanjikan. Berbagai macam jenis makanan bermunculan dengan ragam kreativitas yang menarik tentunya teman-teman. Nah, makanan biasanya dikreasikan menjadi makanan yang memiliki cita rasa dan nilai jual tinggi, teman-teman. Salah satu makanan yang sering kita temui adalah cimol. Nah, di sini saya mempunyai kreativitas yang ingin dikembangkan terhadap cimol mentai ini.
Maka inovasi yang akan kami lakukan yaitu membuat produk cimol menjadi cimo mentai mae. Mentai adalah salah satu kuliner dari negara luar yaitu Jepang. Baik teman-teman, di sini saya mempunyai target pasar. Jadi kami akan mengandalkan teknologi sepenuhnya lewat aplikasi yang memberi ruang untuk pedagang kuliner seperti saya ini. Untuk wilayah Bandung, kami akan menyediakan jasa untuk antar makanan hingga ke rumah konsumen. Produk yang kami jual untuk kalangan muda hingga dewasa teman-teman. Jadi dari muda sampai dewasa bisa makan gitu ya, sampai kakek nenek pun bisa makan lah gitu ya teman-teman. Target untuk mendapatkan 1 bulan kisaran 500 sampai 1 juta ya, dari 500.000 sampai 1 juta teman-teman. Baik teman-teman, di sini saya memiliki potensi bisnis. Jadi produk ini memiliki peluang bisnis yang cukup menjanjikan teman-teman, karena makanan ini sangat dikenal dan kami menawarkan solusi dengan nilai tambah produk seperti nilai tambahnya itu dari si saus mentainya. Selain itu harganya yang ekonomis serta dapat dinikmati oleh semua kalangan dari muda sampai tua teman-teman. Oke, di sini saya ada keunggulan dan kelemahan produk atau bisa disebut analisis SWOT-nya ya teman-teman. Ada yang pertama, ada faktor internal yang meliputi strength atau kekuatan produk ini bisa tahan hingga 1 bulan teman-teman. Saya sudah uji coba selama 1 bulan dan alhamdulillah masih bisa bertahan jika si kemasannya belum terbuka dan disimpan di dalam freezer ya, atau bisa disimpan di dalam kulkas juga teman-teman. Memiliki cita rasa yang unik dari perpaduan makanan khas Indonesia dengan saus mentai khas Jepang. Cimo mentai mae ini juga diberi isian yang berbeda dengan yang biasanya teman-teman. Yang tadi isiannya ada gurita, cumi-cumi, roll crab, dan daging slice. Nah, poin yang kedua ada weakness atau kelemahannya. Kelemahan dari produk ini apabila sudah dimasak lalu didiamkan terlalu lama akan lembek teman-teman dan terlalu kenyal. Jadi kalau misalnya udah lembek terlalu kenyal bisa digoreng lagi teman-teman biar ada teksturnya gitu. Nah, untuk faktor eksternalnya di sini ada opportunities, yaitu peluang dari bisnis yang kita buat, yaitu menciptakan hal-hal yang baru atau inovasi baru seperti isiannya akan membuat konsumen ingin mencoba. Nah, untuk threat-nya atau ancamannya, yaitu ada ancaman dari eksternal ya teman-teman. Akan banyak produk yang sama namun harga dan rasa berbeda pastinya teman-teman. Dan juga konsumen yang tidak puas karena mungkin harga atau rasa dari makanan ini. Karena itu produk ini akan senantiasa membuat konsumen puas dalam membeli gitu teman-teman. Oke, di sini ada proses produksinya ya teman-teman. Yang pertama, memanaskan air dan parut 1 siung bawang putih, lalu masukkan ke airnya teman-teman. Terus siapkan wadah untuk bahan-bahannya. Masukkan tepung kanji 1 kilo, masukkan penyedap rasa 1 sendok teh, masukkan lada bubuk setengah sendok teh, masukkan garam setengah sendok teh. Bila si airnya sudah panas, masukkan dengan perlahan sambil diaduk adonan yang telah diracik tadi teman-teman. Setelah itu aduk adonan hingga terasa cukup untuk dibentuk dan beri isian roll crab yang sudah dipotong-potong. Setelah itu bisa isiannya roll crab atau cumi-cumi, daging slice, dan gurita ya teman-teman. Setelah itu lalu adonan digoreng teman-teman sampai mengembang ya. Kemudian campurkan bahan-bahan untuk saus mentainya teman-teman. Di sini ada mayones, saus pedas, minyak wijen, dan air perasan lemon. Nah, selanjutnya taburkan
tambahkan saus mentai pada cimol yang sudah matang. Terakhir beri topping atau garnish keju mozzarella teman-teman. Lalu dibakar ya pakai torch gitu ya, biar si keju mozzarellanya lumer. Nah di sini saya ada rencana harga jual cimol mentai, yaitu dengan harga jual produk kisaran 15-25 ribu rupiah. 15.000 ini untuk harga reseller dengan minimal pembelian 10 pak ya, terus 10 box gitu teman-teman. Nah untuk 25.000 ini harga jual secara ecer. Baik, di sini ada alat dan bahan baku ya. Bahan dan alat produksi di cimol mentai ini ada yang pertama ada tepung kanji, bawang putih, penyedap rasa, garam, lada bubuk, roll crab, mayones, saus pedas, keju mozzarella, minyak wijen, air panas, minyak kelapa, blowtorch yang buat nge-torch si mozzarellanya biar lumer, wajan, kompor gas, tabung gas besar, dan kemasan dan stiker logo ya. Baik, di sini ada anggarannya. Tepung kanji dengan kuantiti 1 kilo, harga per 1 kilonya 11.000. Bawang daun 1 kilonya 25.000. Lada bubuk 1 kilonya 57.000. Minyak kelapa 1 liternya 50.000. Penyedap rasa 1 kilonya 32.000. Garam 1 kilonya 45.000. Roll crab seperempat kilo 14.000. Mayones 1 kilonya 53.000. Saus pedas 1 kilonya 22.000. Keju mozzarella 1 kilonya 95.000. Minyak wijen 115 mililiter ya 36.000. Air perasan lemon 500 ml 57.000. Kemasan plus stiker logo 10 pieces 20.000. Blowtorch satunya 35.000. Gas portable satunya 15.000. Wajan satunya 100.000. Kompor gas satunya 300.000. Tabung gas besar 5 kilo ya, 5 kilo 110.000. Dan biaya lain-lainnya 100.000. Jadi hingga jumlah totalnya yaitu 1.177.000 teman-teman. Nah, jadi di sini 1 kilo tepung kanji ini dapat menghasilkan cimol mentai mae sekitar 5 bungkus dengan isi per box 10 biji teman-teman, maaf. Baik teman-teman, sekian presentasi bisnis proposal yang saya paparkan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan dalam kata-kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jangan lupa like, comment, and share teman-teman.